Oke, oke, ada juga yang bilang belum, ada yang bilang sudah. Oke, teman-teman, kalau untuk teman-teman yang bilang sudah, gitu ya, pertanyaannya gitu. Itu yang berhasil dealin siapa? Dia atau temannya, ya kan? Terus cara dia ngedealnya gimana? Itu yang aslinya nggak tergambarkan teman-teman. Ini juga betul, Liora jawab dengan lengkap. Belum karena nggak menunjukkan prosesnya gitu. Apa yang bikin nggak deal di awalnya? Apa yang akhirnya bisa bikin berhasil gitu. Oke, nah ini contohnya kalau kita dengan start teknik. Sebenarnya bisa ada jawaban yang lebih lengkap, tapi ini saya coba carikan jawaban yang lebih terangkum kali teman-teman yang lebih kompak ya. Gitu. Contoh S-nya adalah gini. Waktu itu saya berperan sebagai anggota divisi sponsor, Bu, untuk acara lomba antar kampus. Targetnya waktu itu adalah untuk mengumpulkan dana sebesar 50 juta dalam waktu 3 bulan. Karena kita beranggotakan 5 orang, ya masing-masing anggota harus kumpulin 10 juta. Itu sangat clear ya teman-teman. Jadi tahu, oh besar gitu. Karena kalau nggak di-clearin kita nggak tahu targetnya ternyata cuma 5.000 kah, 500.000 kah, 5 juta kah gitu. Terus berikutnya T atau tasnya. Tapi 1 bulan sebelum acara, ada nih Bu satu perusahaan yang mau untuk membatalkan. Itu kan terjadi challenge ya. Gimana nih? Berarti akan kurang dananya gitu. Terus A atau actionnya. Akhirnya saya coba untuk negosiasi kembali dengan tawarin package yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Itu contoh action. Action bisa dijabarkan dengan banyak hal, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah resultnya yang paling penting gitu. Ya hasilnya perusahaan tersebut tetap mau bekerja bersama kembali dengan kita. Itu kan berarti oh berhasil nih gitu cara yang dilakukan. Itu kurang lebih contoh terkait dengan start. Dari sini kelihatan nggak teman-teman? Mana sih yang lebih mudah menggambarkan personality atau daya juang orang tersebut deh sesimpel daya juang aja. Cukup terlihat ya seharusnya ya. Oke, yes. Ini juga pada bilang cukup terlihat. Berarti kita sama-sama cukup setuju teman-teman. Nah, dari sini berarti kebayang teman-teman. Sebenarnya STAR itu hanyalah salah satu framework aja untuk mempermudah teman-teman. Tapi intinya kan gimana sih caranya teman-teman itu bisa jawab dengan selengkap dan sekompak mungkin gitu. Supaya HR yang cuma ngobrol sama teman-teman selama 30 sampai 40 menit bisa dapat gambaran journey-journey hebatnya teman-teman yang sudah dilalui 20 tahun gitu. Itu intinya. Terakhir, trust yourself gitu. Ini penting teman-teman, be confident. Karena kalau teman-teman aja nggak percaya diri sama kekuatannya teman-teman, gimana HR bisa percaya? Balik lagi, kan teman-teman painternya gitu ya, betul atau betul? Gitu intinya. Terakhir adalah ya ini, be yourself, tell your story. Genuine, karena kalau nggak genuine, nggak akan bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pilih teman-teman gitu ya, kenali dirinya teman-teman, pilih siapkan pengalaman-pengalaman mana yang mungkin teman-teman bisa ceritakan. Balik lagi tujuannya tulisan dirinya teman-teman. Cari pengalaman-pengalaman yang paling mewakili siapa dirinya teman-teman. Karena kalau dari pengalaman interview emang cukup banyak orang yang jadinya menyesal. Karena aslinya banyak kok pengalaman tapi nggak bisa dijelaskan. Contohnya, ditanya challenge paling sulit akan dijawabnya cuma dikasih tugas di matkul tertentu. Padahal asli dia pernah buat 1.000 candi dalam 1 malam gitu. Itu kan sebenarnya agak sayang ya teman-teman. Jadi nggak kepikiran. Gitu. Ini tahap terakhir adalah medical check up atau tes kesehatan. Di sini yang paling penting sebenarnya istirahat yang cukup aja supaya teman-teman di sini kondisinya optimal saat lakukan tes kesehatan. Nah, sebagai penutup ada satu quote dari Abraham Lincoln. I will prepare and someday my chance will come. Prepare teman-teman, karena seberapapun bagusnya teman-teman, kalau nggak tercapture dan terkonvey dalam proses seleksi, jadinya sayang. Prepare supaya ketika kesempatannya datang, teman-teman siap untuk sambut kesempatan tersebut. Segitu aja kayaknya kalau dari aku. Semoga teman-teman bisa lebih siap sambut kesempatan-kesempatan yang ada, terutama dalam konteks memenangkan hatinya HR dan pekerjaan yang teman-teman inginkan. Mungkin boleh kembali ke Jenny kah? Oke, terima kasih Kak Belinda dari atas sharing yang sangat insightful ya. Jadi akhirnya di sini kita tuh bisa tahu gimana sih cara untuk memenangkan hati dari HR. Nah, nggak cuma di hati HR aja, di sini kita juga tahu ya cara untuk menangin hati gebetan gitu. Nah, sekarang saya akan membuka sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom Q&A yang sudah ada di layar teman-teman semuanya. Dan nantinya kami akan memilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab pada sesi kali ini. Nah, teman-teman, for your information, nanti di akhir sesi webinar akan ada 2 orang penanya terbaik yang akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan special gift dari tim BCA. Jadi yuk bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung aja nih, tuliskan pertanyaan kalian di kolom Q&A yang sudah tertera. Ini banyak banget Oke, ya kayaknya Kak Jenika yang masuk ya, di ada sini 1.000 udah ada pertanyaan ya. satu pertanyaan yang masuk nih. Kak, Mm-mm. mungkin bisa dibantu jawab ya.
Untuk fresh graduate yang sama sekali belum pernah bekerja, apakah sah untuk memasukkan pengalaman-pengalaman kepanitiaan selama berkuliah di CV? Is that even interesting for HR? Mungkin bisa dibantu. Oke, pertanyaan adalah tadi berarti fresh graduate yang punya itu pengalamannya cuma kepanitiaan gitu ya. Apakah itu interesting atau enggak untuk HR? Jawabannya adalah tergantung teman-teman. Balik lagi, teman-teman tadi painternya. Gimana teman-teman bisa paint itu? Gitu. Gimana teman-teman bisa menggambarkan supaya ya pengalaman-pengalaman walaupun hanya di kepanitiaan yaitu impactful. Gini teman-teman, kalau kita sebagai HR kita tidak akan lihat dari segi seberapa banyak pengalaman teman-teman. Nggak akan lihat pengalamannya kecil atau besar. Yang kita lihat tadi, kan tadi teman-teman jelaskan startnya ya. Situasinya waktu itu sesulit apa? Tugasnya sesulit apa? Actionnya dilakukan teman-teman sebanyak apa? Resultnya sebaik apa? Bahkan kadang kalau resultnya nggak baik pun kita akan refer lagi. Action yang dilakukan banyak atau enggak gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya apakah itu interesting atau enggak sama untuk HR ya bisa dibikin interesting kok teman-teman gitu. Toh kalau namanya fresh graduate ya, kita kan sebenarnya maklumin juga ya kalau pengalaman-pengalaman yang didapatkan emang kepanitiaan selama berkuliah. Kalau misalnya bisa ditambah magang itu akan lebih baik. Tapi kan ada juga beberapa kampus yang mungkin tidak terlalu kasih kelonggaran teman-teman untuk bisa magang di jam kuliah. Apalagi kan sekarang udah bukan pandemi ya teman-teman ya gitu. Nah itu jadi kita sangat mengerti itu juga kok teman-teman. Balik lagi tadi, cara jawabnya adalah ya itu. Gimana caranya teman-teman persiapkan. Tadi aku ada sedikit sampaikan teman-teman. Persiapkan. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, oh mungkin salah satu minusnya adalah pengalaman saya cuma di kepanitiaan. Kalau gitu teman-teman pikirkan, renungkan pengalaman terbaik yang teman-teman punya, yang teman-teman bisa tonjolkan, yang teman-teman bisa jual gitu. Terus didetailkan benar-benar teman-teman. Waktu itu konteksnya seperti apa, action yang teman-teman lakukan apa, situasinya sesulit apa. Kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngefek sih antara itu pengalaman kepanitiaan kah, mau pengalamannya di pekerjaan kah, mau pengalamannya di internship kah. Yang penting adalah waktu itu teman-teman bersikapnya seperti apa terkait dengan kesulitan tersebut. Gimana teman-teman bersikap di situasi tersebut. Itu yang akan nunjukin value-nya teman-teman, yang akan nunjukin personality-nya teman-teman, dan itu yang akan HR sebenarnya lihat. Gitu teman-teman. Cukup menjawab nggak? Cukup ya? Oke. Oke, terima kasih Kak Belinda atas jawabannya. Nah, sebelum aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, aku ingin mengingatkan kepada teman-teman agar nanti ketika bertanya itu tolong namanya jangan anonimus ya teman-teman, biar nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan gift dari BCA. Nah, kayak gitu. Nah, di sini aku udah ada masuk pertanyaan baru lagi nih Kak. Mungkin bisa dijawab ya. Gimana sih cara menghadapi pertanyaan yang tidak terduga atau sulit saat interview? Mungkin bisa dibantu. Waduh, jadi itu kan ya sebagai interviewer di BCA ya, emang kita suka kasih pertanyaan tidak terduga dan sulit ya teman-teman. Gitu. Baik lagi teman-teman, kita bisa ngomong tidak terduga karena apa? Karena kita mungkin nggak prepare. Kalau kita sudah prepare 1.000 jenis pertanyaan, apapun pertanyaan jadi terduga, bener nggak teman-teman? Tapi intinya nggak ke situ. Intinya bukan kita nyalahin teman-teman kurang prepare banyaknya pertanyaan, karena ya bisa aja namanya situasi ya tiba-tiba pertanyaan yang nggak teman-teman harapkan gitu. Cuman ya tadi prepare dengan apa latihan. Teman-teman sekarang udah cukup banyak kok yang cukup terbuka. Ceritakan journey-nya mereka kalau interview di perusahaan itu seperti apa. Mungkin nggak terbatas pada perusahaan BCA. Bisa lihat perusahaan-perusahaan lain. Kalau teman-teman mau joinnya misalnya PCRO itu kan sama kayak marketing ya, relationship officer itu marketing. Ya teman-teman cari persiapkan mungkin nggak cuman journey orang-orang yang pernah daftar PCRO dapat pertanyaannya apa ya, tapi bisa juga dari segi oh orang-orang kalau lamar marketing di perusahaan lain pertanyaannya apa ya gitu. Jadi menghindari pertanyaan-pertanyaan tidak terduga. Nah tapi balik lagi kalau misalnya tiba-tiba udah ada 1.000 pertanyaan teman-teman siapkan, ditanyalah pertanyaan yang tiba-tiba berbeda dari 1.000 itu. Apa yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama adalah teman-teman bisa tenang, karena kalau teman-teman nggak tenang yang terjadi adalah tadi aku bilang blank teman-teman gitu. Teman-teman boleh banget kok kalau misalnya emang dapat pertanyaan nggak terduga, komunikasiin aja. Bu, thank you pertanyaannya. Saya izin untuk memikirkan jawabannya dulu ya. Itu kan boleh. Jadi teman-teman bisa pikirin gitu. Nggak harus langsung tiba-tiba dijawab teman-teman. Karena kita appreciate itu kok. Kalau teman-teman komunikasi, ya kita juga akan pasti ya kasih waktu teman-teman untuk berpikir. Yang lebih penting kan adalah tadi gimana teman-teman bisa paint dirinya teman-teman gitu. Bukan seberapa cepat teman-teman bisa jawab, tapi seberapa tepat dan seberapa menggambarkan diri teman-teman. Itu kayaknya. Jadi latihan dan tadi bisa kasih waktu, komunikasikan aja kalau emang butuh waktu tambahan. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jangan lupa buat latihan gitu ya. Sama jangan lupa untuk mengkomunikasikan juga. Nah, langsung aja nih aku ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Bahi Haki nih. Kak mau tanya, kita terkadang udah prepare nih, udah percaya diri juga. Ternyata pas berhadapan langsung dengan HR kita malah gugup dan jadinya tegang. Nah, caranya untuk menghadapi hal kayak gitu tuh gimana, Kak?
Oke, ini berarti kurang lebih sama kali ya kalau dapetin pertanyaan tertentu bisa jadi gugup tiba-tiba padahal sudah prepare ya jawabannya berarti kurang lebih sama teman-teman. Boleh teman-teman minta waktu gitu. Banyak kok aku nemuin teman-teman yang mungkin karena pengalaman pertamanya interview gugup teman-teman beneran sampai nggak bisa jawab banget gitu ya. Ya itu biasanya kita kasih waktu. Kalau teman-teman bilang ya kita juga akan kasih waktu kok kayak mau minum dulu nggak, mau tarik nafas dulu nggak, atau ada yang bisa kita lakukan nggak nih sebagai HR untuk bikin suasana lebih cair teman-teman. Karena kan poinnya tadi ya kita sebagai HR kan nggak ngejudge teman-teman, kita maunya dapetin profil yang paling maksimal dari teman-teman. Jadi kita sebagai HR juga biasanya yang akan ya tadi menunjukkan ya ayo teman-teman tenang dulu supaya bisa jawab dengan baik. Nah cuma teman-teman ini ada share sedikit pengalaman pribadi lah ya. Sebenarnya mau sharing di sini juga saya deg-degan, gugup, tegang gitu. Yang dilakukan apa ya hari ini bangun lebih pagi, run through itu sampai 5 kali gitu. Sampai pokoknya tutup mata pun hafal gitu teman-teman. Intinya adalah ini masalah kebiasaan teman-teman seberapa pengalaman kali ya teman-teman ya. Kalau satu pertama kali 2 kali interview ya itu wajar lah namanya gugup. Tapi kalau teman-teman udah sering interview ya itu biasanya kayak interview doang gitu. Kayak teman-teman mungkin sidang pertama kan takut gitu ya. Tapi kalau misalnya nih revisi sidang berikutnya sidang berikutnya sidang berikutnya itu ya itu mungkin lebih santai gitu nggak sih teman-teman perasaannya kayak oh ya udahlah sidang doang paling pertanyaannya itu doang gitu. Intinya adalah ya bukan meremehkan teman-teman tapi kan jadi ada ngerasa oh bisa kok orang kemarin aja kita interview bisa oh paling pertanyaannya seperti ini bisa kok oh udah tahu kok kira-kira gambarannya akan seperti ini gitu. Jadi itu wajar teman-teman komunikasikan aja tadi balik lagi komunikasikan dan prepare gitu. Oke. Nah, Kak, ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Tari Agustriana. Halo Kak, izin bertanya ya, kira-kira keterampilan atau kualifikasi seperti apa sih yang paling dicari oleh BCA dari seorang fresh graduate? Nah, selain itu, adakah tips yang bisa membantu untuk meningkatkan peluang untuk diterima di BCA? Gimana tuh Kak? Oke, berarti tadi pertanyaannya adalah kualifikasi apa yang dicari, yang kedua adalah tipsnya. Kayaknya untuk menjawab pertanyaan kedua itu kita harus ulang 20 menit pertama ya teman-teman. Tips tadi untuk bisa meningkatkan. Nanti teman-teman sama tipsnya. Berarti tipsnya adalah tadi prepare. Teman-teman tadi kan di masing-masing tahapan ada tips-tipsnya ya. Kalau CV, kita rangkum sedikit kali teman-teman ya. Kalau misalnya CV berarti poinnya adalah uniqueness. Gimana teman-teman bisa sell dirinya teman-teman dengan unik gitu ya. Dengan menonjolkan hal-hal tertentu dengan cepat. Karena kita cuma akan baca CV teman-teman mas sebentar. Waktu itu ada survei yang bilang kalau HR itu cuma akan baca satu CV paling cuma 30 detik 1 menit teman-teman. Jadi gimana caranya teman-teman bisa highlight itu. Bikin CV yang tadi yang komplit, yang compact, yang secara keterbacaan baik. Intinya gitu teman-teman itu tentang CV. Kalau tadi tentang tes online, ya prepare instruksinya itu seperti apa, jangan sampai salah gara-gara instruksi gitu latihan. Kalau interview ya tadi, kalau bisa siapkan ya kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang di BCA sih kita akan refer ke pengalaman atau past experience. Berarti siapkan jawaban dengan metode STAR. Contohnya itu medical check up ya berarti dengan jaga kesehatan. Itu kurang lebihnya ya gitu. Nah, kalau pertanyaan yang pertama berarti tadi terkait dengan kualifikasi apa, balik lagi tergantung kebutuhannya apa gitu. Kayak tadi fresh graduate itu kan sebenarnya di BCA cukup banyak buka lowongan untuk fresh graduate teman-teman beragam banget yang dari marketing itu ada yang ranahnya lebih ke leadership itu juga ada, yang ranahnya lebih ke BA atau business analyst itu juga kita sangat open untuk fresh graduate. Nah, terkait dengan pertanyaan kira-kira kualifikasi yang sesuai itu seperti apa? Yaitu nanti disesuaikan pertama skillnya. Kalau marketing kan udah pasti teman-teman nanti bisa baca juga kok tadi yang aku bilang di job requirement-nya. Oh butuh yang ternyata bisa at least interpersonal skill-nya oke, emang senang bertemu dengan orang lain kayak gitu. Bahasa asing sekarang cukup banyak teman-teman yang menuntut untuk teman-teman bisa bahasa asing lah kalau untuk skill-skill marketing intinya kayak gitu. Terus misalnya kalau misalnya daftarnya BDPIT itu kan berarti bahasa pemrograman tertentu itu juga nanti pasti ada. Apakah butuhnya Swift, butuhnya Java, butuhnya C, butuhnya apa itu juga ada gitu. Tapi kalau secara overall tadi kan itu skill spesifik. Kalau secara overall di BCA kita pasti akan lihat teman-teman yang secara value sesuai sama BCA. Nah ini sekalian nanti spoiler kali ya karena berikutnya kayaknya terkait dengan value gimana supaya sesuai dengan BCA akan dijelaskan di sesi berikutnya teman-teman oleh rekan saya nggak kalah hebat juga gitu. Jadi nanti teman-teman bisa sambil dengerin ya. Nanti dapat insight, oh kalau gitu value di BCA seperti apa, harus brandingin diri teman-teman seperti apa supaya bisa align sama value yang ada di BCA. Gitu kurang lebihnya. Oke. Nih Kak Belinda, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih dari Michael Lewis. Berbicara tentang melamar suatu pekerjaan, tentunya memiliki kriteria yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Apakah memungkinkan kita dapat tetap diterima di posisi tujuan apabila jurusan atau major yang kita dalami selama masa perkuliahan ini berbeda dengan kriteria yang dibutuhkan, khususnya dalam berkarir di BCA? Mungkin bisa dijawab, Kak Belinda?
Oke, sangat mungkin teman-teman. Kalau teman-teman udah follow Live at BCA, kita promosi lagi ya. Kalau teman-teman sudah follow Live at BCA, di situ ada banyak tuh, ada beberapa juga yang ada pertanyaan kayak, asli lu jadi jurusan mana sih? Itu banyak teman-teman. Ada yang masuk ke relationship officer, itu kan marketing banget. Orang kadang mikir, oh ini mah pasti terimanya anak-anak public relation gitu ya. Terimanya anak-anak manajemen, anak-anak marketing. Enggak, anak teknik sipil bisa masuk. Anak teknik industri bisa masuk. Teknik perikanan bisa masuk. Semua orang bisa masuk teman-teman sebenarnya gitu. Jadi intinya adalah tadi. Yang kita lihat kan ada banyak teman-teman, mungkin ada beberapa pekerjaan yang emang lihatnya spesifik skill gitu. Kalau itu kan emang mungkin tidak bisa dinego ya. Kayak misalnya mau masuk IT, kalau misalnya perlu bisa C, bisa C++ misalnya, bisa JavaScript, itu kan udah pasti. Tapi terkait dengan jurusan, apakah pasti seperti itu kan belum tentu. Misal teman-teman ternyata jurusannya marketing, tapi ternyata teman-teman sudah pernah ikutin course sangat banyak lah, pengetahuan terkait dengan tadi bahasa pemrograman itu banyak. Ya berarti bisa-bisa aja nggak ada kesempatan. Ada. Balik lagi tadi teman-teman, yang kita pentingkan kan bukan jurusan. Kita selalu ngomong jurusan sama dengan preferensi, teman-teman. Preferensi jurusan kita itu. Kenapa? Karena poinnya adalah di jurusan tersebut harusnya mengajarkan beberapa skill yang kita butuhkan, gitu. Fokusnya adalah skill yang diajarkan, bukan masalah jurusannya. Jadi selama teman-teman dari jurusan yang berbeda, tapi bisa dapatkan skill yang sama, yaitu kita sangat open kok, gitu. Apalagi di BCA ini cukup banyak juga program-program yang ada pendidikannya dulu, teman-teman. Jadi nanti teman-teman ya bisa diajarin lagi, bisa diasah lagi lebih dalam. Intinya tadi kayak gitu sih kurang lebihnya. Oke, terima kasih banyak Kak Belinda sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, pertanyaan tadi juga menutup sesi kita yang pertama nih. Tapi buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum sempat dijawab, tenang aja karena kita masih ada sesi yang kedua, jadi teman-teman masih bisa bertanya saat sesi tersebut. Nah, tadi kan kita udah tahu nih dari Kak Belinda tips and triknya saat interview dan juga membuat CV yang benar. Namun, sebelum nanti teman-teman melamar pekerjaan, kalian juga harus mengenali diri kalian sendiri dan juga harus mengenal perusahaan yang akan kalian tujui. Nah, pas banget nih hal ini tuh sesuai dengan topik yang akan kita bahas di sesi kita yang kedua, yaitu personal branding and career opportunity yang akan langsung dibahas oleh Kak Laurencia Saras as a Human Capital Management dari tim BCA. Untuk itu, kepada Kak Laras, saya persilahkan. Oke, thank you Jenika. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore menjelang malam gitu ya, udah jam 5.40. Tapi kayaknya teman-teman harusnya sih masih semangat ya dengerin sharing sesi keduanya hari ini gitu teman-teman. Nah, di sharing hari ini aku bakal bawain materi yang pasti juga akan berguna nih buat teman-teman yang saat ini lagi mau masuk ke dunia profesional, baik itu di pekerjaan atau bisnis gitu ya. Teman-teman mungkin sekarang mulai berpikir, kalau tadi Kak Belinda sempat cerita, masuk ke sebuah perusahaan aja ada 1.000-an lebih CV yang masuk setiap harinya. Bayangin gimana sih caranya kita bisa bersaing sama 1.000 orang lainnya dengan tujuan yang sama. Sama-sama mau melamar bekerja di BCA gitu. Kalau mungkin kalian boleh research juga satu angkatan kalian udah ada berapa orang tuh ya. Kalian bayangin berarti kalian harus sama-sama masuk punya tujuan yang sama, pengen berkarir, pengen masuk ke dunia profesional, berarti kalian harus ada sesuatu yang menonjol nih. Apa nih kira-kira yang bisa aku tonjolkan dari diri aku dibandingkan dengan orang lainnya? Nah, salah satunya yang aku akan sharing itu adalah personal branding. Gimana cara kita bisa build powerful personal branding. Nah, mungkin sebelum mulai, aku mau kenalan dulu dong pastinya. Nama aku Laurencia Saras. Teman-teman boleh panggil aku Saras. Aku dari tim Employer Brandingnya BCA. Jadi kalau misalnya teman-teman sering mungkin ada yang udah pernah lihat Instagram kita atau teman-teman mungkin pernah kita tuh sering loh datang ke universitas-universitas gitu ya, mungkin teman-teman yang di Petra maupun yang di luaran sana, kita juga sering kunjungan ke universitas-universitas untuk menginformasikan berkarir di BCA gitu teman-teman, dan itu cukup menyenangkan gitu ya di kerjaan aku saat ini sebagai employer branding team, karena sebenarnya saat lagi bekerja sebagai part of employer branding ini aku tuh banyak banget ketemu sama teman-teman mahasiswa yang sama-sama juga lagi pengen build personal brandingnya mereka gitu. Kayak misalnya nih pas aku ini sedikit cerita gitu ya teman-teman, baru-baru ini kita lagi adain BCA Business Case Competition. Itu kompetisi untuk mahasiswa di seluruh Indonesia, di mana di situ kita datengin semuanya ke finalis-finalisnya ke Jakarta, terus berinteraksi sama orang-orang di BCA. Dan mahasiswa-mahasiswa di sana itu karena mereka mungkin tujuannya sama, tujuannya itu aku ingin ada di sebuah kompetisi dan build koneksi.
Jadi mereka tuh banyak melakukan interaksi sama orang BCA, banyak melakukan interaksi dengan sesama mahasiswa gitu ya. Karena tujuannya apa? Karena tujuannya ingin showcase skillnya mereka gitu. Nah, itu salah satu cara teman-teman yang mungkin teman-teman yang sekarang masih mahasiswa atau yang udah mau lulus berpikir, Kak, kayaknya kalau personal branding itu cuman buat orang yang famous. Padahal enggak, teman-teman. Personal branding itu bisa banget dimiliki oleh kalian semua, kita semua bahkan ya. Baik kalian yang masih di mahasiswa bangku perkuliahan ataupun aku yang sekarang sudah bekerja, profesional juga masih butuh banget yang namanya employer branding gitu, teman-teman. Nah, sedikit cerita lagi juga gitu ya. Kayaknya hari ini sesi yang kedua ini akan banyak cerita gitu ya, teman-teman. Em, aku itu jurusannya, oh mati share screen ya. Aku itu jurusannya dari teknik industri gitu, teman-teman. Aku masuk dari teknik industri terus ke perbankan ini aku masuknya ke fieldnya tuh marketing, tapi marketing yang ada di human capital management. Jadi aku tuh in touch-nya di dua nih, marketing dan juga human capital gitu, teman-teman. Dan di sini eh, banyak banget hal yang aku pelajarin sebagai employer branding team yang juga build personal branding aku, teman-teman. Di mana di sini aku belajar gimana sih caranya bisa komunikasi yang baik, gimana sih caranya kita bisa melakukan sebuah project management. Jadi dari value aku dan skill aku dan experience aku itu di-build sehingga nantinya akan terbentuklah sebuah personal branding. Nah, teman-teman nih sambil kita belajar tentang personal branding, kita akan cari tahu personal brandingnya teman-teman tuh sebetulnya value teman-teman apa sih, skillnya teman-teman itu apa, dan experience yang kalian miliki itu apa, supaya nanti kita bisa sama-sama tahu apa yang kalian bisa showcase dari apa yang sudah kalian miliki itu semua. Nah, kita lanjut nih. Sebelum lanjut, aku pengen tahu dulu teman-teman ini kan hari ini itu join di acaranya BCA gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen tahu teman-teman itu kalau misalnya dengar BCA, apa sih yang masuk ke pikirannya teman-teman gitu. Nah, teman-teman mungkin boleh eh, tulis di kolom chat gitu ya. Apa sih kalau misalnya kalian dengar BCA itu kepikirannya apa? Misalnya kalau aku nih ya dulu sebelum aku kerja di BCA, aku tuh BCA tuh kepikirannya kantor cabangnya em, kantor cabangnya tuh cepet banget. Kalau waktu itu aku ya, karena waktu itu setiap aku datang, aku langsung ngambil nomor antrian terus langsung dilayanin dengan baik gitu. Nah, kalau teman-teman apa nih? Kalau misalnya dengar BCA, oh oke. Wah, kalau dengar BCA ingatnya uang. Oke, baik. Kalau dengar BCA, satpamnya lebih ramah daripada polisi. Oh, baik. Terus bank swasta terbesar di Indonesia. Oke, saham BCA, Kak. Wow, ini kalau yang main saham BCA gimana nih kondisi saham BCA saat ini, teman-teman? Harusnya buat teman-teman yang main saham, kita cukup aman gitu ya kalau misalnya pada punya BCA gitu ya, teman-teman. Oke, ini banyak banget nih kalau misalnya aku baca itu, oh ini lucu banget yang terakhir. Harum banget banknya. Wow, agak random tapi nggak apa-apa. Berarti itu kan sesuatu yang masuk top of mind-nya teman-teman gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya tadi yang teman-teman ceritakan tentang apa yang kalian pikirkan pertama kali atau top of mind-nya teman-teman kalau kalian em, mendengar kata BCA itu adalah salah satu brandingnya BCA yang kalian rasakan juga gitu. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman em, cerita tentang kantor cabangnya gitu ya, atau cerita tentang solusi solusi digitalnya, atau misalnya tadi satpam atau karyawannya BCA yang memberikan pelayanan yang baik, atau juga bahkan kalau misalnya memang kalian lagi mencari tempat kerja, top of mind kalian itu BCA gitu. Nah, itulah sesuatu yang perlu di-build, perlu dimiliki oleh baik perusahaan atau kita personal gitu ya, untuk supaya value atau ya layanan atau produk apapun yang kita miliki itu bisa dirasakan juga oleh orang lain gitu. Untuk BCA sendiri nih teman-teman, kita ini kemarin baru dapat award gitu ya sebagai World's Most Trustworthy Company in the world tuh teman-teman. Jadi bukan cuma di Indonesia doang, di banking sektornya itu BCA jadi mendapatkan penghargaan ini gitu teman-teman. Dan penghargaan ini tuh adalah bukti dari apa yang BCA lakukan dan apa yang orang-orang rasakan. Nasabah kita, orang-orang masyarakat di Indonesia itu merasa BCA itu adalah perbankan yang dapat dipercaya, terpercaya lah bagi orang-orang yang in touch dengan BCA gitu teman-teman. Pastinya untuk build brand ini gitu ya, untuk build kepercayaannya nasabah, kita butuh waktu yang
panjang gitu ya teman-teman. Memastikan bahwa solusi yang kita berikan juga sesuai, memastikan bahwa kita juga terus berkembang, terus relate dengan apa yang dibutuhkan oleh nasabah kita gitu. Jadi kalau kita belajar dari BCA sendiri, dari sebuah perbankan, dari sebuah produk gitu ya, eh, build build sebuah brand itu adalah sesuatu yang butuh waktu cukup panjang, butuh tahu dulu apa yang bisa kita eh, tonjolkan, apa yang bisa kita keluarkan sampai akhirnya orang-orang juga bisa merasakan hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita rangkum, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali dengar personal branding gitu ya. Personal branding itu apa sih sebenarnya? Jadi personal branding adalah overlap between how you see yourself and how others see you gitu. Jadi bukan cuman kita show off doang nih, nggak ada isinya. Atau nggak cuman kayak apa yang orang-orang lihat dari diri kita, tapi sebetulnya adalah gabungan dari keduanya. Bagaimana orang melihat kita dan bagaimana kita juga menunjukkan yang terbaik dari diri kita. Jadi kita tuh adalah the chief of the brand called you, gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari em, lebih mendalam lagi, sebenarnya personal branding itu gabungan dari 3 hal ini nih teman-teman. Mungkin kalian boleh mulai ingat-ingat atau throwback lah. Kalau sekarang mungkin kalian merasanya, Kak, aku tuh nggak punya deh kayak skill. Aku tuh nggak punya experience. Kak, bentar lagi aku udah masuk kerja. Kayaknya aku telat deh kalau misalnya baru build sekarang. Itu salah besar, teman-teman. Kalian mungkin boleh eh, looking back ke apa yang kalian lakukan selama 4 tahun, misalnya kalian berkuliah, itu sebetulnya apa yang sudah kalian lakukan itu mungkin banyak, tapi kalian tidak memvalue itu semua. Kalian tidak melihat itu sebagai sesuatu yang bisa ditonjolkan. Minimal misalnya, pas perkuliahan tuh aku pernah eh, ikut lomba di kampus. Itu waktu itu bikin produk gitu ya teman-teman, terus dilombakan terus menang, tapi sebenarnya cuma tingkat universitas aja, cuma satu jurusan aku aja gitu, tapi itu adalah sesuatu yang bisa kita ceritakan. Sebetulnya kita bisa ceritakan prosesnya, kita bisa ceritakan kita terlibatnya di mana, kita bisa ceritakan sebetulnya dari situ eh, apa skill yang bisa kita tawarkan ke professionals dimanapun itu gitu ya teman-teman. Jadi mungkin kalian bisa mulai assess karena value diri kalian, skill diri kalian, experience kalian itu adalah brand kalian sendiri gitu. Jadi mulai dari sekarang mungkin kalian boleh pikirkan lah teman-teman, apa sih yang sebetulnya menonjol dari diri kalian, karena itu adalah awal dari semuanya. Tadi kalau misalnya kalian udah dengerin dari Kak Belinda, cara-caranya untuk memenangkan hati rekrutmen itu pasti eh, sesuatu yang eh, sesuatu yang sudah kalian keluarkan gitu ya. Tapi sebelum kalian mengeluarkan semua informasi tersebut, kalian boleh refleksi dulu. Apa sih sebetulnya poin-poin yang bisa aku ceritakan gitu. Dan itu adalah menjadi personal brandingnya teman-teman. Nah, sekarang nih teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin tahapan untuk build personal branding, tahapan untuk build personal branding itu kalau misalnya teori-teori di luar sana itu ada banyak ya teman-teman. Cuman kalau misalnya hari ini aku akan rangkumkan buat teman-teman, sebetulnya cuma 3 tahap nih teman-teman. How to build your personal brand. Pertama, understand your brand. Kedua, unveil your brand. Ketiga, keep your brand relevant gitu. Tapi kalau misalnya kita balik ke contohnya BCA sebagai perusahaan ya teman-teman, BCA itu sudah mengerti dulu apa sih sebetulnya yang kita punya, brand kita tuh seperti apa gitu. Lalu kita unveil, kita keluarkan, kita tunjukkan dari layanan digital digital kita lakukan dalam pelayanan customer service kita atau misalnya dalam online presence kita, itu kita unveil our brand. Terus habis itu keep our brand relevant. Kita lihat kebutuhan nasabah apa sih gitu. Kebutuhan saat ini nasabah itu tech savvy. Untuk nasabah yang tech savvy, mereka butuh sesuatu pelayanan yang cepat dan juga digital, bisa diakses dimanapun. Kita kembangkanlah solusi-solusi digital kita. Nah, itu sebetulnya kalau kita ngomongin dari brand secara keseluruhan. Nah, kita coba kalau misalnya aku mau kasih contoh, sebenarnya contoh di luar sana banyak banget ya teman-teman. Semalam aku juga galau gitu ya. Apa ya contoh yang bisa aku ceritain ke teman-teman gitu sebenarnya. Nah, banyak tokoh nih, misalnya contohnya Steve Jobs gitu ya teman-teman. Steve Jobs itu kalau misalnya kita ngeliat dari appearance-nya Steve Jobs itu sendiri, dia tuh udah khas banget pakainya apa coba turtleneck gitu kan ya, turtleneck hitam gitu. Terus kalau presentasi Apple baru launching produk itu eh, orang yang mendengarkan itu engage banget, bisa kayak ikut tepuk tangan, bisa ikut cheer Steve Jobs-nya gitu. Dan itu semua itu eh, adalah part of personal brandingnya Steve Jobs. Itu mungkin contoh di luar sana yang kalian bisa juga googling sendiri sebetulnya ya. Cuman
Aku mau kasih contoh sesuatu yang mungkin lebih relate sama teman-teman. Balik lagi ke acara competition yang kemarin ini baru banget diadain sama BCA. Di acara competition ini sebetulnya adalah salah satu ajang kalian tadi uh, unveil your personal brand lewat offline engagement gitu. Jadi saat ini ya teman-teman, saat acara ini berlangsung, banyak dari peserta-peserta itu yang juga engage dengan orang BCA. Once engage dengan orang BCA, bisa tuker-tukeran kontak, LinkedIn, gitu ya. Bisa follow-followan LinkedIn, bisa follow-followan sosial media, gitu. Dari situ kita bisa saling lihat nih, oh dari kalian nih sebagai mahasiswa, kalian tuh bisa lihat update-update-nya BCA lewat orang-orang yang ada di BCA. Kita pun dari BCA bisa ngeliat update kalian professionally di LinkedIn gitu. Misalnya kalian update ikut organisasi tertentu, atau kalian baru achieve lomba tertentu, kita tuh bisa lihat, oh Saras nih, dia tuh udah kuliah semester 7, bentar lagi lulus, terus kemarin ini baru menang kompetisi. Itu kan pasti akan menjadi nilai tambah, apalagi buat profesional yang ngeliat gitu ya. Jadi start from offline engagement, habis itu kita lanjut ke online engagement. Siapa tahu nih teman-teman dari situ kita bisa bertemu lebih dalam lagi saat teman-teman misalnya nanti mau bekerja di perusahaan gitu teman-teman. Jadi build an impactful appearance itu tahapannya memang uh, ada beberapa tahap yang teman-teman bisa lakukan, tapi balik lagi kesiapan kalian itu juga adalah salah satu poin yang sangat dibutuhkan gitu. Saat acara ini juga itu peserta belum aware nih awalnya. Saat lagi makan malam akan ada manajemen yang datang. Bahkan direktur juga akan datang saat makan malam itu. Peserta awalnya nggak aware nih. Lalu pas saat manajemennya datang, direkturnya datang gitu ya, mereka harus eh, aware gitu. Oh ada orang BCA nih, ada Bapak Ibu manajemen. Ajak ngobrol, ajak berdiskusi gitu ya. Dari situ pun kalian akan build engagement yang baik. Jadi personal branding itu nggak selalu, kalau misalnya kalian pikir personal branding itu cuma buat influencer, Kak. Kayaknya ya si influencer A ini tuh pokoknya personal brandingnya bagus banget. Sebetulnya personal branding itu nggak selalu sesuatu yang ada di online atau nggak selalu yang dilakukan oleh orang-orang yang terkenal, tapi kita-kita pun butuh personal branding karena audiens kalian nanti yang akan kalian gunakan di dunia profesional itu membutuhkan informasi betapa berharganya kalian, gitulah bahasanya ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba masing-masing tahapnya. Kita understand your brand itu apa aja, terus unveil your brand itu apa, dan keep your brand relevant itu apa. Kalau understand your brand itu pertama kalian self assessment dulu gitu ya. Nah, aku pengen tahu deh teman-teman di sini yang semester 7 ke atas mungkin boleh kasih reaction love. Aku pengen tahu deh di sini kurang lebih ada berapa banyak sih teman-teman yang eh semester 7 ke atas gitu kurang lebih. Mungkin boleh dikasih reaction love supaya kita dapat gambaran kurang lebih jumlahnya apakah banyak semester 7 ke atasnya atau masih banyak yang semester 7 ke bawah. Oke, angkanya naik turun ya. Oke. Ternyata cukup cukup adalah banyak ya teman-teman yang di atas semester 7. Mungkin sisanya aku anggap di bawah semester 7 ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sekarang udah di atas semester 7, berarti udah mau deket-deket wisuda gitu ya. Sekarang itu kalian bisa mulai look back. Mungkin boleh look backnya yang paling dekat dari skripsian kalian deh. Skripsi kalian itu mungkin sedikit banyak menunjukkan interestnya kalian gitu ya. Dari situ mungkin kalian bisa assess sebetulnya kalian tuh interestnya di mana. Misalnya kamu anak manajemen, bikin skripsinya mungkin ke arah finance gitu ya. Terus dari situ kalian punya banyak experience di bidang finance. Misalnya kalian magang di bidang finance atau mungkin kalian ada banyak project di bidang finance. Kalian coba assess dulu di sana. Understand your brandnya itu apa gitu. Lalu identify your audience gitu. Kalau misalnya kalian mau kerja misalnya kerja di BCA gitu, kalian tuh cari tahu dulu sebenarnya kalau rekrutmen BCA itu mereka melihat profil kita di mana sih gitu. Paling gampangnya tim rekrutmen BCA itu kan pasti melihat kalian kalau kalian sudah apply gitu ya, apply di website kita, web karir kita. Dari situ kalian bisa mulai rangkailah, kalian buka dulu websitenya, kalian cari tahu sebetulnya data-data yang dibutuhkan apa aja sih, supaya dari situ kalian bisa dalam tanda kutip show off gitu ya. Kalau yang diminta itu pengalaman organisasi, kalian show off lah, kalian masukkan apa saja pengalaman organisasi yang kalian butuh masukkan, gitu. Jadi understand your brand dulu. Terus unveil your brand, gitu. Create your element of branding. Jadi
kalian mulai cari tahu kalau misalnya secara online dan offline itu apa sih yang bisa aku lakukan gitu. Kalian cari tahu em, tools-toolsnya juga di luaran sana, kalian build network juga supaya orang-orang tuh tahu ada Saras loh di dunia ini gitu ya. Saras tuh bukan seseorang yang nothing gitu ya teman-teman, tapi Saras itu bisa loh kerja di BCA. Padahal dulu Saras di teknik industri yang mungkin eh, terlihatnya cukup jauh gitu dari perbankan, padahal tuh bisa ternyata masuk perbankan. Nah, orang-orang tuh harus tahu dulu gitu teman-teman, apa sih value yang bisa kalian bawa, skill yang bisa kalian bawa ke perusahaan gitu. Habis itu keep your brand relevant. Dulu mungkin teman-teman 10 tahun yang lalu nggak ada mungkin kerjaan employer branding gitu ya. Mungkin employer branding adalah sesuatu yang baru muncul beberapa tahun ini karena perusahaan melihat butuh eh, job seeker di luar sana tuh tahu terkait value perusahaan, tahu untuk membuat perusahaan itu top of mind orang-orang saat mencari kerja, sehingga bahkan jenis pekerjaan tuh banyak bermunculan yang baru gitu. Keep your skill itu relevan juga teman-teman. Kalian nggak harus stuck kok di satu line of work atau kalian nggak harus fokus ke em, satu bidang aja, tapi teman-teman tuh boleh terus mengembangkan skill kalian supaya tetap relevan dengan target audiens kalian gitu. Dulu nggak ada yang namanya YouTuber, influencer gitu bahkan teman-teman. Itu tuh mungkin baru di beberapa tahun terakhir ini gitu. Nah, itu kenapa? Karena adanya kebutuhan dari audiens dan juga adanya orang-orang yang memang juga punya skill ke arah sana gitu. Jadi teruslah mengembangkan skill kalian supaya tetap relevan gitu. Build impactful appearance. Tadi kalau misalnya kalian mau ketemu secara offline, pastinya kalian harus punya ini semua gitu ya. Pastikan orang-orang tuh juga tertarik saat ketemu sama kalian. Dan kalau misalnya secara online, itu kalian juga pastikan bahwa kalian punya powerful online profile gitu. Kita nggak bisa pungkirin ya teman-teman, kita semua itu ketemu aja online gitu hari ini. Kita bisa teman-teman ada yang lebih banyak di luar Jakarta mungkin bahkan ya saat ini. Tapi kita tergabung dengan media online ini. Media online ini sedikit banyak membantu kita dalam memperkuat profil kita di luaran sana sehingga profesional opportunities itu datang ke kita karena kita juga punya powerful online profile gitu. Nah, nih mungkin aku juga sekarang mau tahu nih teman-teman di sini ada yang udah pada punya LinkedIn belum? Mungkin kalau ada yang udah punya LinkedIn boleh juga teman-teman kasih reaction. Aku penasaran juga sih teman-teman ini, apakah ada yang sudah mulai build online presence-nya di LinkedIn? Boleh kasih jempol atau hati juga boleh teman-teman. Karena sebetulnya oh lumayan nih ada yang beberapa teman-teman yang udah punya LinkedIn ya ternyata. Lumayan banget teman-teman untuk showcase professionally di LinkedIn karena di sini itu banyak juga professionals yang juga em, mempunyai online presence-nya di sana, mencari kandidat-kandidat dan juga melihat apa sih updatean di luar sana. Dan cycle-nya seperti ini teman-teman, dari kalian misalnya ketemunya offline nih, kalian build connection, habis itu kalian bisa ketemuin mereka di LinkedIn, bisa message mereka, bisa search opportunities lewat orang-orang yang ada di sana, dan kalian tuh bisa juga berdiskusi gitu ya lewat orang-orang yang kalian temuin di LinkedIn gitu. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman dari sekarang boleh mencoba gitu ya teman-teman untuk mulai build uh, online presence kalian gitu. Kalau misalnya offline presence kan aku belum nggak bisa ngeliat langsung ya teman-teman. Tapi kalau online presence kan aku pun bisa ngeliat nih. Siapa tahu habis acara ini teman-teman kita ketemu di LinkedIn gitu ya. Jadi bisa banget kalau misalnya teman-teman mulai build di sana gitu supaya orang-orang juga bisa tahu kemampuan kalian. Nah, buat teman-teman nih yang mau praktis gitu ya, build your personal brand, kalian boleh coba inget-inget tadi apa yang udah aku ceritain ke teman-teman, kalian assess dulu, define purpose-nya teman-teman. Sebenarnya personal branding teman-teman tuh pengen dilihat sama siapa sih gitu. Showcase your expertise. Skill apa yang kalian milikin. Misalnya teman-teman IT nih, sekarang bahasa pemrograman tuh banyak banget, dan masing-masing perusahaan bisa jadi cukup spesifik nih teman-teman. Misalnya BCA itu pakai bahasa pemrograman apa, di perusahaan lain juga apa, itu bisa jadi berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa showcase itu semua lewat online presence dan coba ceritain sebetulnya apa project-project yang teman-teman ikutin atau misalnya em, experience yang kalian pernah lalui gitu, kalian bisa coba. Dan
kalian bisa cobain di LinkedIn. Kalau misalnya teman-teman udah cobain di LinkedIn nih, atau misalnya kalian udah mulai bikin post di LinkedIn, boleh banget teman-teman post di LinkedIn kalian dan tag kita nih di BCA, atau tag aku juga boleh teman-teman. Jadi kalian boleh, kalian bikin post, lalu kalian tag juga, atau mungkin kalian experience hari ini, juga kalian boleh post di LinkedIn dan juga tag kita di BCA PT Bank Sentral Asia, atau tag aku juga boleh gitu ya, supaya kita bisa saling ketemu, saling engage gitu ya di online presence. Siapa tahu dari informasi yang hari ini kalian dapetin, baik dari Kak Belinda atau dari aku, itu juga bisa berguna in the future. Contohnya pas kita ketemu di BCA tuh, Kak dulu tuh aku tuh bisa masuk BCA karena aku dapet tips and trick dari kakak loh gitu. Jadi akan seneng banget lah kalau misalnya kita bisa dapetin cerita-cerita kalian di sana. Boleh banget ya teman-teman bisa tag kita di LinkedIn. Nah, ini mungkin tips terakhir ya teman-teman dari aku terkait personal branding. Sebenarnya tipsnya tuh cukup sederhana ya teman-teman untuk kalian build personal branding. Pertama, jangan sampai kalau ceritain sesuatu atau kalian showcase sesuatu tapi nggak ada isinya. Pastikan kalian tuh get as many experience as you can di organisasi, di committee, atau di project, atau magang. Saat ini apalagi teman-teman yang mungkin tadi ada di bawah semester 7 gitu. Bolehlah kalian gain itu semua. Buat teman-teman yang udah di atas semester 7 yang kalian lakukan, itu kalian boleh look back gitu ya. Apa sih yang sudah kalian lakukan saat ini? Atau bahkan kalau misalnya sekarang kalian masih punya waktu untuk join di beberapa organisasi atau ikut acara-acara di organisasi juga masih boleh. Terus build the right networks gitu. Kalau misalnya kalian mau join ke BCA, mungkin boleh mulai dilihat juga LinkedIn-nya BCA gitu ya, orang-orang yang bekerja di BCA, atau mungkin kakak kelas kalian di BCA. Itu juga boleh kalian tanya-tanya gitu. Sebetulnya waktu itu proses rekrutmen gimana sih? Gimana sih caranya supaya menonjol bisa memenangkan hati rekruter gitu ya. Kalian boleh mulai itu semua dari build the right networks gitu. Terus kalian bisa learn new skill. Tadi kalau misalnya supaya kita relevan ya teman-teman dengan skill yang dibutuhkan, kalian boleh terus belajar bahasa misalnya, atau komputer, atau desain, dan sebagainya. Terus maintain your academic achievement, teman-teman, sampai detik terakhir perkuliahan, itu kita masih lihat kok teman-teman. Jadi IPK teman-teman di akhir gitu ya, kita akan lihat juga sebagai salah satu bukti kalau teman-teman tuh selama di perkuliahan itu melakukan kegiatan akademisnya teman-teman. Jadi maintain your academic achievement dan do your best gitu teman-teman. Personal branding itu sesuatu yang butuh waktu cukup panjang gitu ya teman-teman, supaya orang-orang bisa tahu. Misalnya nih orang-orang tuh pengen orang-orang di BCA butuh tim atau butuh orang untuk mempromosikan karir di BCA supaya banyak yang daftar ke BCA. Itu mereka carinya siapa? Carinya Saras gitu. Jadi gimana build itu semua? Kita pasti butuh waktu, teman-teman. Butuh waktu supaya kita bisa build trust juga sama orang-orang di sekitar kita. Jadi do your best aja, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau ceritain topik yang terakhir nih ke teman-teman. Sekarang kan teman-teman udah tahu nih, misalnya cara build personal branding ke teman-teman. Tadi kalian udah tahu tips and triknya gimana. Sekarang kalian tuh mau memilih tempat kerja atau build field profesional teman-teman setelah kalian lulus nanti gitu misalnya. Nah, pastinya teman-teman saat mau memilih tempat bekerja atau saat teman-teman mau memilih field of work ya teman-teman, pasti kalian itu berangan-angan dulu. Aku tuh saat kerja nih ya, pengennya tempat yang stabil nih Kak. Aku tuh pengennya karir aku tuh terus berkembang. Aku pengen juga ada di sebuah lingkungan yang friendly gitu. Aku tuh takut soalnya kalau misalnya aku pertama kali masuk kerja, aku takut nggak ada yang bantuin aku gitu misalnya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya gambaran itu semua, bagus gitu ya. Kalian setidaknya sudah punya ekspektasi kalian kalau misalnya kalian masuk ke dunia kerja. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya kalian bisa menemukan perusahaan yang bisa menjawab kebutuhan teman-teman juga. Nah, sekarang kita udah obvious lah ya. Aku mau ceritain apa gitu ya. Aku mau ceritain tentang BCA nih teman-teman yang mungkin bisa menjawab angan-angannya teman-teman gitu ya. Menjawab apa yang memang teman-teman butuhkan di dunia kerja gitu. BCA sendiri itu sudah berdiri cukup panjang, cukup lama gitu teman-teman. Udah 67 tahun di Indonesia kita berdiri build a strong financial ecosystem. Di dalamnya itu supaya kita bisa build strong financial ecosystem yang bikin top of mind-nya kalian tadi pelayanannya terbaik,
banknya wangi gitu ya. Terus juga bisa kasih pelayanan yang aman gitu. Ada banyak orang di dalamnya yang berkontribusi gitu. Kita berkontribusi untuk menghasilkan, mewujudkan visi dan misinya BCA. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu sebenarnya di BCA sendiri itu gambarannya kayak apa sih? Bekerja di BCA itu gambarannya lingkungannya seperti apa? Kalau kalian masuk ke BCA, dua hal yang mungkin aku pribadi pun rasakan saat masuk ke BCA itu adalah friendly environment dan continuous improvement. Selama aku bekerja di BCA udah kurang lebih 4 tahun gitu ya, hampir 5 tahun sekarang, aku nggak pernah berhenti dikasih project baru dan berkembang gitu ya teman-teman. Jadi dipastikan bahwa dari sisi skill itu sendiri itu kita dikembangkan. Dan aku pun kalau bekerja itu pasti dalam sebuah tim gitu. Ada tim yang juga membantu. Nggak cuman yang ada di human capital management, tapi di luar sana gitu, di unit kerja yang lain. Memastikan bahwa tujuan kita tuh sama, visi misi kita tuh sama untuk mewujudkan visi misinya BCA itu sendiri gitu. Kita ingin teman-teman juga mungkin akan nyaman dengan suasana yang bekerja seperti ini. Harapannya teman-teman itu punya integriti yang baik, punya kemampuan teamwork yang baik. Teman-teman juga ingin selalu berkembang gitu ya. Karena apa? Karena nanti kalau saat kalian masuk ke BCA, itulah yang akan kalian rasakan juga, value yang akan kalian rasakan juga. Jangan sampai misalnya nih aku tuh paling gak suka lah pokoknya kerja sama orang lain. Aku tuh cukup tertutup kalau kerja sama orang lain gitu. Mungkin kan akan kurang nyaman gitu ya dengan tipe bekerja yang berhubungan satu sama lain gitu ya, yang terus berkembang gitu. Jadi kita memastikan saat kalian masuk ke perusahaan, perusahaannya itu pun cocok dengan kalian. Itulah mengapa kita butuh proses rekrutmen gitu teman-teman. Kita butuh untuk kenal sama teman-teman lebih dalam, teman-teman pun butuh mengenal perusahaan lebih dalam, sehingga nanti kita sama-sama cocok dan kalian bisa masuk ke BCA. Begitu. Nah, kalau kita ngomongin benefit apa sih yang didapatkan kalau misalnya kalian masuk ke BCA gitu. BCA itu memprioritaskan well-being-nya karyawan, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada 4 pilar nih ya, pilar well-being BCA kita bilangnya, kita memperhatikan empat pilar ini. Pertama, karir, financial, social, community, dan mental, physical. Dari sisi karir, kita tadi mau teman-teman itu berkembang. Selama beberapa tahun di BCA, kita nggak mau kerjaan teman-teman itu stuck di posisi yang sama untuk bertahun-tahun. Jadi secara karir, kita punya training, coaching, sesi one-on-one dengan atasan kalian gitu. Memastikan bahwa eh, pihak atasan kalian pun atau pihak perusahaan pun juga tahu sebetulnya arah pengembangan kalian kemana sih gitu. Dari sisi financial gitu, karyawan BCA itu selain memang ya udah pastilah ya kan kalau kerja cari uang gitu. Nah, kita setiap bulan, setiap tahunnya teman-teman kita juga dapat bonus gitu. Yang bonusnya juga, aduh, bikin kita termotivasi setiap tahunnya gitu untuk kerja di BCA karena nominalnya juga cukup lumayan lah ya buat kita semua gitu. Itu kita pastikan financial well-being-nya teman-teman juga terjaga gitu ya. Kalian mendapatkan kebutuhan yang baiklah untuk kehidupan kalian gitu. Terus dari social community, kita punya banyak banget community di BCA, di kantor Landmark sendiri tempat kita Human Capital berada, itu setiap harinya tuh ada kegiatan teman-teman. Dan eh, itu menarik banget. Contohnya kalau yang aku ikutin, walaupun badan aku kaku ya teman-teman, aku tuh ikut Zumba. Walaupun badan aku tuh kaku, mungkin teman yang kaku juga sama kayak aku, nanti teman-teman mau ikut Zumba juga boleh banget. Itu gratis buat ya sebetulnya sebuah fasilitas lah ya dari BCA itu sendiri gitu. Teman-teman bisa ikutin. Dan itu bisa build koneksi juga buat teman-teman dan orang-orang di unit kerja yang lain gitu untuk punya aktivitas di luar pekerjaan gitu. Terus yang terakhir itu mental and physical well-being. Jadi em, kondisi mental kita pun diperhatikan. Kita juga ada sesi di mana karyawan itu bisa untuk em, melakukan konseling gitu ya seorang dengan pihak profesional untuk menceritakan kondisi mentalnya. Pastinya dijamin terjaga rahasianya ya teman-teman. Dan itu juga merupakan fasilitas dari perusahaan gitu. Jadi 4 pilar inilah yang diperhatikan oleh BCA. Oke. Nah, lalu teman-teman kalau kita ngomongin self development di BCA itu, kalau misalnya kalian khawatir, Kak, sebenarnya di BCA itu kita selain bekerja, apa sih hal-hal yang bisa kita ikutin untuk kita terus berkembang? Itu kita ada banyak, kita ada kompetisi. Kompetisinya pun macam-macam.
dari innovation competition, terus juga bahkan international competition juga kalian bisa ikutin, training, terus juga ada cross functional project, coaching dan performance planning review gitu. Jadi banyaklah sebetulnya yang BCA bisa kasih ke kalian untuk pengembangan diri. Tinggal kaliannya aja mau mengembangkan dirinya seperti apa gitu. Nah, buat teman-teman yang juga tadi pengen tahu sebetulnya kalau di BCA sendiri, eh, aku nih yang sebagai Gen Z nih, teman-teman yang sebagai Gen Z itu pengembangan karirnya seperti apa sih? Sedikit gambaran nih teman-teman di BCA sendiri saat ini kondisinya udah 900 orang lebih Gen Z yang ada di supervisory level gitu. Dan ini menunjukkan bahwa kita-kita nih kalian-kalian yang Gen Z juga itu pengembangan karirnya pun akan bisa kalian dapatkan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing gitu. Nah, sekarang part yang pastinya juga kalian pengen tahu, Kak, kalau aku udah tahu nih, sebetulnya apa yang aku bisa kontribusikan ke perusahaan itu seperti ini. Lalu aku udah tahu juga nih BCA tuh kayaknya tempat yang bisa bisa jadi pilihan aku berkarir. Sekarang aku berkarirnya di mana, Kak? Di lowongan yang mana nih, Kak? Nah, teman-teman, sebetulnya kalau misalnya lowongan di BCA itu kita udah buka beberapa ya, tapi yang kebutuhannya cukup banyak, ini ada 4 program nih, teman-teman. Yang pertama ada Management Development Program atau MDP. Ini tuh program karirnya BCA untuk karir jadi future leadernya di BCA gitu ya. Dan ini pembelajarannya pun general gitu teman-teman. Baik di operasional, juga di audit gitu ya. Itu dipelajarin di MDP ini. Lalu untuk yang teman-teman jurusannya IT related gitu ya, yang IT related ini kalian masuknya ke BDP IT. Lalu untuk teman-teman yang tertariknya di relationship officer. Nah, ini kalau berdasarkan pengalaman aku nih teman-teman, banyak banget yang di program-program yang kita buka gitu dari teman-teman yang di area Jawa Timur khususnya, itu banyak juga yang tertarik masuk ke relationship officer. Banyak yang tertarik untuk masuk di bidang marketing gitu ya. Marketing ini adalah field yang cukup menarik nih teman-teman. Kenapa? Karena di sini tuh belajarnya satu marketing itu udah pasti gitu ya. Bagaimana kita build koneksi atau juga relationship sama nasabah kita gitu ya. Selain kita build relationship tersebut, kita juga jadi belajar loh bisnis di luar sana tuh seperti apa. Karena nasabah-nasabahnya BCA itu bisnisnya itu sangat berbeda-beda gitu ya. Approach yang kita lakukan itu bisa jadi juga berbeda-beda. Makanya buat teman-teman yang tadi mungkin Kak aku tuh sebetulnya selain suka berinteraksi sama orang, build relationship sama orang, aku tuh penasaran sebetulnya dunia bisnis itu seperti apa. Nah, teman-teman tuh double nih belajarnya. Kalau kalian masuk ke relationship officer. Jadi boleh banget kalau kalian tertarik di dunia marketing, kalian join ke relationship officer gitu. Terus yang terakhir itu Wealth Management Program. Nah, kalau Wealth Management Program ini buat teman-teman yang tertarik ke arah investasi gitu. Orang-orang yang mungkin butuh dikelola keuangannya atau kekayaannya gitu ya teman-teman. Itu salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan investasi gitu ya. Nah, mungkin orang-orang yang atau teman-teman yang memang tertarik ke arah sana, teman-teman juga bisa join ke Wealth Management Program gitu. Untuk seluruh lowongan ini, teman-teman sebetulnya kita buka untuk seluruh jurusan kecuali yang BDP IT ya, teman-teman, karena harus IT related. Tapi sisanya dari jurusan apapun, teman-teman bisa join ke lowongan-lowongan ini gitu. Dan kalau teman-teman mau informasi detailnya, karena mungkin kalau hari ini aku jelasin secara detail itu akan panjang banget, bisa setengah jam sendiri gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa buka di link ini. Di link ini itu nanti akan ada link pendaftaran untuk ke lowongan karir yang tadi aku ceritakan. Di sini ada penjelasannya di masing-masing lowongan gitu ya, dari MDP, BDP IT, Relationship Officer sampai yang terakhir. Itu kalian bisa baca dulu gitu ya. Tadi kan sebelum kalian apply pastikan kualifikasi kalian sesuai, apa yang bisa kalian tawarkan itu juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kalian baca-baca dulu, habis itu kalian isi data diri kalian. Kalian isi data diri kalian, habis itu nanti kalian tunggu aja prosesnya di BCA, akan kita proses dari apa yang kalian isi di sini gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang udah mau lulus sebentar lagi, atau bahkan kalau misalnya sekarang mungkin aku baru sidang Kak, belum keluar SKL-nya, tapi harusnya bentar lagi keluar, teman-teman tetap bisa daftar kok teman-teman. Jadi kalian daftar dulu aja, nanti kita proses dulu rekrutmennya. Nah, habis itu nanti akan tunggu metode setelah SKL kalian terkumpul ke BCA. Gitu, teman-teman. Nah, jadi
dari seluruh materi yang sudah aku ceritakan, dari personal branding sampai company profile BCA, sampai lowongan karirnya BCA, teman-teman bisa boleh mulai praktek dari sekarang. Tadi challenge dari aku tuh teman-teman mungkin boleh mulai dari LinkedIn ya, teman-teman. Kalian boleh mulai dari LinkedIn. Kalian bikin post mungkin di LinkedIn cerita apa yang kalian dapatkan hari ini dari Kak Belinda, dari aku juga. Boleh banget kalian tag kita di PT Bank Sentral Asia TBK tuh di LinkedIn, atau mungkin ada yang kalian eh, eh, upload upload di story juga boleh. Ya, teman follow juga, connect lewat sosial medianya BCA. Gitu aja teman-teman, mungkin dari aku untuk sharing hari ini. Thank you banget untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal. Mungkin selanjutnya akan aku kembalikan ke Jenika ya. Terima kasih, selamat sore. Oke, thank you so much Kak Saras atas sharingnya tentang bagaimana sih cara membangun personal branding dan career opportunity ya. Tadi juga di situ Kak Saras juga sempat memperlihatkan gimana sih cara untuk mendapatkan kesempatan bekerja ya di BCA kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru ingin membuat personal branding kalian nih, kalian bisa ngikutin tips dari Kak Saras yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau yang aku simpulkan nih ya, teman-teman dari sharingnya Kak Saras ya, do your best, jangan takut dan ragu, karena gak ada kata terlambat untuk melakukan itu semua gitu ya, khususnya untuk personal branding kalian masing-masing. Nah, teman-teman, sekarang saya akan membuka sesi Q&A yang kedua. Jadi, bagi teman-teman yang ingin bertanya dan mencari tahu lebih lanjut lagi tentang personal branding dan career opportunity, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom Q&A yang sudah tersedia di sini. Mungkin kita masih menunggu pertanyaan dari teman-teman dulu ya. Oke, di sini udah ada pertanyaan beberapa yang masuk ya. Mungkin aku bacakan dulu. Di sini ada dari Marvel Wilbert Odelio ya. Halo Kak, mau tanya kira-kira apa ada tips atau strategi khusus untuk build presence dan network, semisal kita nih orangnya introvert. Mungkin bisa dibantu Kak Saras. Oke, terima kasih Marvel Wilbert. Marvel sebetulnya kalau kalau kamu mungkin introvert ya, mau introvert ataupun extrovert sebenarnya tidak mempengaruhi kalian itu bisa build network atau enggak gitu ya Marvel, tapi lebih ke bagaimana kamu bisa selalu siap dalam kondisi apapun, mau kamu misalnya lagi tiba-tiba lagi di kampus, tiba-tiba ketemu sama aku gitu ya. Saat itu mungkin kamu adalah versi terbaik diri kamu gitu ya. Kamu memang secara penampilan saat itu kamu tuh kelihatan meyakinkan gitu ya. Karena mungkin Marvel saat itu lagi pokoknya aku mau deh pas mau keluar dari kosan atau dari rumah, aku pastiin bahwa aku tuh siap saat mau keluar rumah karena siapa tahu ketemu sama orang yang itu adalah dari fisik aku aja aku udah siap. Terus habis itu aku udah tahu nih skill aku apa. Jadi saat kamu misalnya nggak sengaja ketemu sama aku di lift gitu ya di kampus, kamu bisa langsung kenalan gitu ya. Halo kak, oh kakak dari BCA gitu ya. Kamu juga udah punya kepercayaan diri itu karena kamu sudah diawali dengan kesiapan kamu gitu. Jadi sebetulnya mungkin buat kamu yang introvert, karena introvert tuh biasanya cenderung dengan mikir dulu gitu ya, mengakses situasi dulu sebelum make a move. Kamu boleh mau orang, kamu pastiin kamunya siap dulu. Kamu checking gitulah ke orang-orang yang mau kamu temuin gitu. Itu salah satu yang aku lakukan juga sebelum aku kalau ketemu sama orang di kampus atau misalnya aku ketemu sama siapapun di luar sana, biasa aku background checking dulu. Pastiin kalau misalnya aku mau ketemu orang itu, aku udah tahu nih, misalnya aku mau ketemu Bapak Ibu di universitas rektor atau misalnya dekan gitu ya. Aku background checking dulu, oh ini dekan dari fakultas apa, supaya pas ngomong itu nyambung gitu. Jadi kesiapan itu mungkin bisa jadi salah satu cara gitu buat kamu yang mungkin em, cenderung nggak se ekstrovert itu atau nggak seluas itu saat ngobrol sama orang, boleh dimulai dengan boleh dimulai dengan mempersiapkan diri dulu. Gitu. Semoga menjawab ya, Marvel.
Oke, terima kasih Kak Saras. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak Saras ya. Ini ada dari Priscilla nih yang bertanya. Halo Kak, izin bertanya. Bagaimana cara untuk menyampaikan personal branding kita dalam situasi formal? Mungkin seperti saat wawancara kerja. Apakah hanya bisa disampaikan melalui cara kita berbicara dan isi CV kita atau bisa dengan cara lain? Mungkin bisa dibantu oleh Kak Saras. Oke, tadi dari Priscilla ya. Cara menyampaikan personal branding saat formal, seperti saat wawancara. Nah, sebetulnya kalau lagi wawancara, teman-teman, tadi udah sempat diceritain sama Kak Belinda, bisa banget pakai yang metode STAR itu. Itu tuh salah satu kalian showcase, unveil your brand, gitu ya. Kalian ceritakannya itu secara sistematis. Bagaimana kalian itu menjelaskan dulu situasinya, terus kalian menjelaskan dulu sebetulnya dari situasi tersebut tugas kalian apa, dan sebagainya sampai akhir, gitu. Jadi, sebetulnya saat lagi kondisi formal, pastikan saat kalian cerita itu kalian beruntut gitu ya. Kalian ceritakannya itu juga supaya eh, kalau lagi wawancara itu kan rekruter itu pasti sehari itu bisa ketemu sama banyak orang gitu teman-teman. Pastikan saat kalian cerita itu memang informasi yang dibutuhkan oleh rekruter, tidak bertele-tele tapi sistematis gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya saat wawancara itu cara kalian personal branding gitu. Kalian ceritakan dengan sistematis. Lalu apakah yang disampaikan hanya lewat berbicara aja atau bisa lewat CV atau dengan cara lain? Sebetulnya ya kalau lagi wawancara itu yang metode yang kita gunakan berarti saat kita lagi wawancaranya itu sendiri sama dari CV yang kalian kumpulkan, betul. Dari berkas-berkas yang kalian kumpulkan. Itu adalah dua hal yang kita lihat gitu ya teman-teman saat lagi wawancara. Dan sebetulnya kalau misalnya dari berkas-berkas yang kalian kumpulkan kan kalian sudah siapkan sebelumnya. Jadi kalian pastikan tuh saat kalian kumpulkan berkas-berkas, saat kalian kita minta untuk mengisi data diri kalian, itu kalian sudah isi dengan selengkap mungkin. Tapi lengkapnya juga tetap relevan ya dengan lowongan yang kalian apply atau dengan perusahaan yang kalian tuju gitu. Jadi kalian bisa urutkan tuh yang mana yang menurut kalian paling baru dan paling relevan gitu ya dengan perusahaan. Jadi nanti saat lagi ngobrol sama recruiter, ada topiknya gitu teman-teman. Jadi nggak yang kalian kosong, aduh mampus nih kayaknya mau ngomong kagak tahu lagi mau ngomong apa gitu kan. Jangan sampai ada momen itu teman-teman saat kalian lagi ketemu sama rekruter. Jadi pastikan kalian udah siap, udah ada lah seenggaknya topik yang kalian akan bicarakan gitu saat mau ketemu sama rekruter. Itu cara personal branding yang uh, works buat teman-teman saat melakukan wawancara gitu. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Sarah. Semoga jawaban dari Kak Sarah tadi bisa membantu ya Priscilla ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan nih dari Hafifatul Khaira. Halo Kak, izin bertanya. Saya ingin memahami lebih lanjut sejauh mana sih personal branding mempengaruhi proses seleksi di BCA? Apakah ada aspek atau kriteria tertentu yang diperhatikan oleh BCA dari personal branding calon karyawan, terutama bagi fresh graduate? Silahkan, Kak. Oke, pertanyaan yang menarik dari Hafifah nih. Gimana sih sebetulnya personal branding tersebut mempengaruhi eh, proses rekrutmen atau seleksi di BCA? Sebenarnya teman-teman tadi balik lagi ke bagaimana kita mau mencari kecocokan antara kualifikasinya BCA sama kualifikasinya teman-teman. Sorry, dari kebutuhannya BCA dan kualifikasinya teman-teman. Gitu. Kita tuh pengen mencari bukan yang berarti dengan orang yang eh, experience-nya paling banyak itu yang akan masuk ke BCA, bukan kayak gitu. Tapi kita tuh mau mencari kecocokan dari eh, experience kalian, dari value-nya kalian, dari skill-nya kalian, itulah yang ingin kita pengen cari tahu gitu teman-teman. Tadi kan kalau kalian ingat diagram kita ya ada tiga gitu ya, value, skill, dan juga experience. Itu mungkin adalah sesuatu yang ingin kita gali lebih dalam saat kita mau mengenal teman-teman lebih dalam. Karena kalau lagi proses seleksi itu kita kayak lagi PDKT teman-teman. Jadi kita tuh betul-betul pengen tahu sebetulnya bukan baik dan buruknya teman-teman, tapi kita tuh pengen tahu sebetulnya karakter teman-teman tuh seperti apa sih, value teman-teman seperti apa, supaya nanti BCA pun menjadi tempat yang cocok untuk teman-teman bekerja gitu. Jadi punya personal branding yang baik itu sebetulnya adalah eh, cara mempermudah kalian bisa stand out dibandingkan yang lain dengan balik lagi menggunakan apa yang kalian sudah punya gitu sih. Semoga cukup menjawab ya.
Oke, baik. Terima kasih, Kak Saras. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan nih dari Tari Agustriana. Kak, izin bertanya terkait dengan membangun jaringan profesional. Apakah kakak memiliki saran mengenai cara-cara efektif bagi kami sebagai mahasiswa atau fresh graduate untuk memperluas jaringan di industri perbankan, terutama dalam posisi di BCA? Bagaimana kami bisa menjalin hubungan yang tidak hanya luas tetapi juga berkualitas? Wah, pertanyaannya cukup menarik ini ya, Kak. Mungkin bisa dijawab, Kak Saras? Oke, wah ini aku seneng banget nih pertanyaan teman-teman benar-benar cukup mendalam gitu ya teman-teman. Nah ini kalau dari Tari, Tari itu penasaran terkait cara yang efektif buat kalian mahasiswa atau fresh graduates nih untuk build network. Sebenarnya teman-teman kalian boleh mulai dari eh, ikut kegiatan-kegiatan yang kalian temukan di organisasi kalian gitu. Salah satu acaranya yang hari ini berlangsung itu juga diselenggarakan oleh organisasi di Petra gitu ya teman-teman. Dari acara hari ini kalian itu bisa build network sama orang BCA. Seenggaknya kalian dapat dua lah, Kak Belinda sama Kak Saras kenal dua lah orang BCA dari situ kan ya teman-teman. Dari acara hari ini kita bisa jadi nanti misalnya teman-teman baru tahu oh BCA tuh ada LinkedIn yang aku bisa follow, yang aku bisa dapat informasi-informasi lengkapnya atau kalian bisa juga follow LinkedIn-nya kita gitu. Dari situ udah start build networknya kalian gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tanya cara itu sebenarnya bukan sesuatu yang besar banget kok teman-teman. Kalian mulai aja dari ikut kegiatan-kegiatan yang terdekat dulu lah organisasi terdekat kalian. Once kalian udah kenal perusahaannya misalnya sama BCA, kalian jadi tahu nih, oh BCA itu sebetulnya nggak cuman di akhir doang nih nge-hire teman-teman, tapi kita juga punya banyak program pengembangan karirnya, pengembangan kalian saat masih mahasiswa gitu. Tadi aku cerita competition atau ada program webinar dan sebagainya. Itu tuh cara teman-teman juga build connection loh gitu. Setiap acara yang kita adakan biasanya kita ada speakernya. Atau kalau competition tadi ada juri yang top levelnya BCA, ada Bapak Ibu direksi juga yang kita undang. Itu juga another connection yang kalian build. Itu kenapa? Karena kalian sesimpel awalnya ke organisasi, terus kenal Kak Sarah sama Kak Belinda, terus kenal lagi LinkedIn-nya BCA, terus kenal lagi dari situ acara-acara BCA. Udahlah ujung-ujungnya kenal sama BCA dan berkarir di BCA. Jadi sebenarnya build network itu nggak sesusah itu, teman-teman. Kalian bisa ngelakuin dari hal-hal yang sederhana gitu. Terus gimana supaya hubungannya tidak hanya luas tapi juga berkualitas. Kalian understand your audience dulu. Sebenarnya kalian itu pengen build koneksinya sama siapa gitu. Kalau memang kalian ingin di dunia profesional, di dunia perbankan, kalian cari dulu perbankan apa yang ingin kalian explore gitu. Perbankan yang cukup, misalnya kalian memang ingin perbankan swasta yang cukup besar juga, kalian carilah perbankan-perbankan yang kalian bisa explore lebih dalam lagi. Dari situ lagi-lagi cara Terima kasih. Nah, lanjut ini ada pertanyaan lagi nih dari Benita. Kalau kita punya banyak passion dan juga kesukaan, dan juga LinkedIn dalam membangun personal branding. Oke, kalau kita punya banyak passion dan kesukaan, cara personal brandingnya gimana? Kamu mirip banget sama aku. Ini jangan-jangan aku nih. Aku tuh maksudnya eh, passion dan kesukaan itu setiap orang bisa jadi cukup random dan beda-beda gitu ya. Dan itu wajar kok teman-teman saat kalian punya banyak hobi misalnya atau banyak passion gitu. Tapi mungkin mulai dari sekarang kalau misalnya teman-teman sudah mulai di tahap setidaknya kalau misalnya sekarang mungkin kalian ada fase-fase skripsian gitu ya. Biasanya saat skripsian itu mulai kelihatan nih karena di skripsi itu udah mulai pernah ngerasain namanya magang, udah pernah terekspos dengan perusahaan-perusahaan. Terus juga kalian pas lagi build skripsi itu biasanya skripsi itu kan suatu topik yang mungkin kita juga suka gitu ya topik skripsinya. Dari situ mulai kelihatan kok teman-teman sedikit-sedikit kalau kesukaan kita itu apa gitu. Dari situ mungkin teman-teman sudah mulai bisa mengerucutkan sebetulnya aku tuh pengennya eh, fokus ke arah sini. Gitu. Dari situ mungkin kan udah mulai cari experience yang lebih relate, cari pekerjaan juga yang lebih relate gitu. Sehingga walaupun tadi passion kalian banyak, tapi kalian tuh punya satu eh, skill atau experience yang kalian bisa kembangkan lebih dalam lagi. Tapi mungkin tips tambahan dari aku buat teman-teman, walaupun tadi
kalian udah punya satu misalnya spesifik field yang kalian suka, bukan berarti kalian itu close minded, teman-teman. Bukan berarti kalian itu oh pokoknya aku tuh cuman IT tuh cuman pokoknya data engineering apa ya misalnya pokoknya sesuatu yang fieldnya tuh spesifik banget gitu. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman boleh tetap open gitu ya dengan opportunity di luar sana, apalagi kalau misalnya kalian sudah mengikuti proses seleksi gitu ya. Kita nggak ada yang tahu teman-teman. Kadang idealisme kita di awal tuh aku tuh pengennya masuk ke bidang finance. Pas lagi proses seleksi, ternyata tuh kita tuh cocok di marketing gitu teman-teman. Nah, eh, pastinya saat kita lagi melakukan proses seleksi itu banyak tools seleksi yang kita gunakan sehingga kita mulai ke capture nih kalian itu orangnya seperti apa gitu dan sehingga kita memberikan rekomendasi oh kalian tuh sebetulnya cocoknya di marketing gitu kalian mau nggak nih ke marketing kalian yang punya close minded itu mungkin akan langsung menolak tapi kalau kalian memang tetap open gitu ya terhadap opportunity tersebut itu mungkin bisa jadi satu opportunity kalian supaya kalian setidaknya bisa berkarir di perusahaan yang juga cukup baik gitu ya. Di situ kalian juga bisa mengembangkan skillnya kalian karena kita nggak tahu sebetulnya ternyata skill kita tuh cocok ke arah yang lain gitu teman-teman. Jadi mungkin tadi kalau misalnya kalian punya banyak hobi, punya banyak skill, boleh mulai dicari dulu salah satu yang mungkin kalian interest gitu sih. Itu mungkin dari aku. Oke, terima kasih banyak ya Kak Saras ya atas jawabannya. Semoga jawaban dari Kak Saras ini bisa membantu dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, pertanyaan dari Benita tadi juga sekaligus menutup sesi webinar kita pada sore hari ini. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk pertanyaan yang dijawab dan masih ingin mencari tahu tentang BCA sekaligus berkarya di BCA, teman-teman mungkin bisa cek posisi dan tujuan karir kalian ini melalui website yang ada di Instagramnya Live at BCA. Karena mungkin di sana teman-teman itu bisa mendapatkan banyak informasi yang dapat membantu teman-teman semuanya. Nah, seperti yang tadi mungkin sempat kita mention sebelumnya ya, terdapat dua orang penanya terbaik yang akan mendapatkan special gift dari BCA. Nah, kira-kira siapa ya yang bakalan mendapatkan special gift-nya? Karena kalau dari aku lihat tadi itu udah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang menarik-menarik kayak gitu. Nah, kalau gitu langsung aja kali ya, Jenika umumin untuk penanya terbaik di sesi satu adalah Michael Lewis. Congratulations buat Michael Lewis. Mungkin bisa dikasih reaction ya. Dikasih reactionnya. Oke. Oke, sekali lagi congratulations ya buat Michael Lewis ya. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman udah penasaran ya untuk penanya terbaik di sesi kedua. Kalau gitu langsung aja ya aku umumin ya. Untuk penanya terbaik di sesi kedua ini ada Tari Agustriana. Congratulations Tari. Oke, teman-teman mungkin bisa dikasih reaction gitu ya buat teman-teman yang menang ya. Nah, sekali lagi congratulations kepada Michael dan juga kepada Kak Tari karena telah berhasil mendapatkan special gift dari PJA. Nah, buat Michael dan juga Tari nanti akan dibantu oleh teman-teman panitia terkait dengan hadiahnya. Nah, terima kasih kepada Kak Saras dan juga Kak Belinda atas sesi sharingnya. Mungkin sebelum kita mengakhiri ya, kita dengerin dulu sedikit closing statement dari Kak Saras dan juga Kak Belinda. Mungkin bisa dimulai dari Kak Belinda dulu ya. Iya, thank you Kak Jenika. Kak Jenika, sorry, kita agak sedikit fleksibel. Boleh kita ke Kak Saras dulu karena laptopnya aku udah mau mati. Jadi takutnya nanti di tengah-tengah obrolan kan nggak enak. Boleh ke Kak Saras dulu kali ya? Oh, oke, boleh banget Siap. nih Kak, boleh banget. Kalau gitu langsung aja ya Kak Saras, kami Oke, persilakan. Thank you Jenika. Thank you juga buat teman-teman untuk hari ini yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Mungkin kalau dari aku pesan terakhirnya, teman-teman boleh practice dari sekarang gitu ya, build online presence-nya teman-teman atau offline presence-nya teman-teman. Dari online aku encourage banget teman-teman untuk mulai coba-coba gitu ya di LinkedIn atau juga di sosial media lainnya gitu. Dan buat teman-teman tadi kan kita sudah infokan juga lowongan di BCA. Lowongan di BCA itu prosesnya tuh free teman-teman, tidak dipungut biaya apapun. Kalian boleh segera daftar kalau
eh, link yang tadi itu karena ditutup 3 Oktober gitu ya. Yang adalah besok, teman-teman. Jadi setelah acara ini boleh langsung kalian dari sana. Mungkin dari aku itu aja dari Kak Belinda. Thank you, Ada Kak Kak? Saras sudah diambil semua ya sama Kak Saras. Aku tadi jadi yang pertama ya, salah ya, ini laptopnya mati ya teman-teman. Tapi kurang lebih sama teman-teman yang pertama pastinya kalau misalnya tadi teman-teman tertarik sama apa yang sudah di-sharingkan sama aku, sama Kak Saras, teman-teman bisa untuk ayo inilah gitu join ke BCA dengan cara daftar linknya sudah disediakan karena besok besok itu kan cepet ya teman-teman gitu. Nah kalau teman-teman udah daftar baru dari situ kan kita bisa apply tadi apa yang sudah aku sharingkan lah terkait dengan tips and trick rekrutmennya teman-teman. Eh, Sebenarnya sih semoga teman dapetin insight-insight yang menarik gitu. Intinya adalah gimana caranya teman-teman tadi bisa punya tadi selain personal branding yang baik, gimana caranya personal branding itu emang termunculkan gitu ketika teman-teman ada di proses seleksi. Karena balik lagi tadi kalimat penutup aku juga intinya adalah teman-teman yang penting adalah teman-teman prepare karena kalau misalnya teman-teman bagus tapi tidak bisa tercapture ya itu kurang bagus juga endingnya gitu. Jadi ketika teman-teman prepare bisa tercapture dengan baik, personal brandingnya bisa muncul dengan baik sesuai dengan apa yang emang dibutuhkan di BCA, ya harapannya chance-nya teman-teman jadi lebih besar lah gitu. Teman-teman akan ketemu lebih banyak kesempatan baik itu di BCA maupun di luar BCA. Semoga sharing yang tadi aku sharingkan, yang Kak Saras juga sharingkan itu bisa digunakan sama teman-teman terlepas dari apakah teman-teman join ke BCA atau enggak. Karena kan tadi kita juga konteksnya cukup luas ya teman-teman sebenarnya bisa teman-teman gunakan di kehidupan sehari-hari teman-teman, baik itu di BCA ataupun enggak. Tapi tadi balik lagi kalau misalnya teman-teman tertariknya ke BCA, boleh banget untuk join. Nanti kita siapa tahu akan ketemu lagi teman-teman ya. Kalau tadi kata Kak Saras, dengan ikutin acara kali ini bisa ketemu Kak Belinda sama Kak Saras gitu. Dengan teman-teman apply, teman-teman bisa ketemu lagi sama Kak Belinda lagi gitu teman-teman dan teman-temannya Kak Belinda juga. Jadi bisa bangun connection yang lebih luas lagi. Gitu, itu aja. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih juga mungkin untuk teman-teman dari Petra ya gitu ya karena sudah kerjasama juga untuk event yang seru hari ini gitu. Thank you. Oke, terima kasih Kak Saras dan juga Kak Belinda atas closing statement-nya ya. Nah, sekali lagi kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Saras dan Kak Belinda yang telah sharing pada sesi webinar BCA Sapa Karir S Hima Kontra pada sore hari ini. Mungkin jadi Kak yakin ya, pastinya di sini teman-teman telah mendapatkan banyak sekali informasi yang akan membantu karir teman-teman ke depannya. Nah, karena sesinya udah berakhir, ini waktunya untuk Jenika pamit undur diri. Untuk itu langsung aja saya kembalikan kepada Wow, thank you Jenika karena sudah menjadi moderator untuk webinar hari ini. Nah, sebelum Nicole close untuk acara hari ini, boleh dong teman-teman peserta kita minta waktunya untuk mengisi form evaluasi BCA yang akan dikirimkan melalui chat. Nah, untuk waktu pengisian akan kami berikan selama kurang lebih 3 menit. Jadi di form itu teman-teman bisa mengisi pendapat kalian, lalu boleh sharing tentang apa yang kalian suka, bahkan memberikan masukan-masukan untuk BCA. Boleh untuk mulai diisi, boleh di-scan. Nah, sambil teman-teman mengisi form evaluasi, Nicole mau sekalian untuk say thank you nih untuk Kak Sarah sekali lagi dan juga Kak Belinda atas sharing yang luar biasa. Tadi kalau Nicole boleh catat ya dari hasil eh, yang Nicole tangkap tuh ya, kita tuh belajar untuk bikin CV, gimana kita menuangkan sekaligus menuangkan kreativitas kita untuk menunjukkan siapa sih kita kepada calon HR atau calon tempat kita akan bekerja. Terus kita juga belajar untuk memahami dan juga unveil our personal branding dan juga gimana kita mempertahankan personal branding itu. Nah, dan yang gak kalah penting ini kita juga berkesempatan untuk kenal lebih dalam tentang BCA. Kapan lagi kan kita jelasin langsung company profile BCA.